Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit terkait salah satu akhlak terpuji kepada Allah, yaitu syukur. Nah, teman-teman, berkaitan dengan syukur ini, maka pastinya kita juga akan membicarakan tentang sebuah nikmat. Nah, berkaitan dengan syukur dan nikmat ini, saya ingin membagikan sedikit apa yang pernah saya rasakan. Jadi teman-teman, saya sebagai mahasiswa itu juga memiliki rasa malas ya untuk mengerjakan tugas-tugas di perkuliahan gitu. Hingga rasa malas itu benar-benar memberatkan hati saya untuk barang sedikit menyentuh saja rasanya itu berat sekali. Untuk memulai dengan satu kalimat itu rasanya berat sekali. Hingga pada suatu hari saya itu mengikuti sebuah kajian yang mana pengisinya itu atau penceramahnya itu adalah ustadz yang selama ini tuh saya ngefans sama beliau. Pengisinya adalah Ustadz Faizar Hidayatullah. Nah, di dalam kajiannya beliau itu sempat mengutarakan seperti ini. Kalian sebagai mahasiswa bisa kuliah itu adalah sebuah nikmat. Kalian sebagai mahasiswa bisa kuliah itu adalah sebuah nikmat. Lalu apa bentuk rasa syukur kalian kepada Allah? Kalau selama ini skripsi saja masih terbengkalai, kalau kuliah yang seharusnya 8 semester bertambah menjadi 10 semester, kalau tugas-tugas kuliah masih juga belum dikerjakan, apa bentuk nikmat kalian kepada Allah? Gitu. Di situ hati saya merasa tersentil ya, karena sangat relate sekali dengan posisi saya yang malas untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan saya berpikir, oh ternyata mungkin saja Allah telah menurunkan kepedihan dalam hati saya, kesulitan saya untuk memulai itu semuanya karena saya lupa bahwasanya kuliah ini adalah nikmat dan saya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan baik. Saya bertanggung jawab untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada saya gitu. Dalam hal ini, Allah itu juga sudah menegaskan teman-teman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Bahwasanya di situ Allah menegaskan, kalau kamu sebagai hamba-Mu itu bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmatmu. Tapi kalau kamu sebaliknya, kamu kufur terhadap nikmatku, maka aku akan memberatkan hidupmu, menimpakan azab kepadamu, menimpakan kepedihan hati kepadamu. Dan di situ saya merasakannya, ternyata saya kurang menempatkan posisi saya melakukan ini semua atas niat saya bersyukur kepada Allah itu di nomor sekian. Saya lebih mengutamakan motivasi dunia seperti saya ingin membangun orang tua, saya ingin lulus cepat dan lain sebagainya gitu. Dan perlu diketahui teman-teman bahwasanya syukur itu memang melibatkan 3 dimensi yang harus kita laksanakan dengan baik. Dimensi hati, dimensi lisan, dan juga dimensi anggota badan atau kita bisa artikan sebagai tindakan. Secara hati kita mengakui bahwasanya ya ini memang nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Secara lisan kita utarakan, kita memuja asma Allah di setiap salat kita, di setiap keadaan. Lalu secara tindakan kita ya melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur itu. Kita mahasiswa, maka kita harus mempertanggungjawabkan itu, harus menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan sebagai mahasiswa dengan sebaik mungkin gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pernah di posisi saya merasa berat hati untuk melaksanakan apa yang harus dilaksanakan sebagai mahasiswa, maka mungkin saja kita belum sempurna dalam bersyukur kepada Allah sehingga Allah menimpakan kepedihan, keberatan hati di dalam hidup kita gitu. Makanya mulai saat ini mungkin bisa kita memanage hati dan pikiran kita untuk meletakkan ya Allah, aku melakukan tugas-tugasku sebagai mahasiswa ini adalah bentuk rasa syukurku kepadamu atas nikmat kuliah yang kau berikan. Maka insya Allah motivasi-motivasi dunia akan mengikuti di belakangnya, karena dengan kita sudah sadar akan hal itu, kita belajar untuk memanage hati dan pikiran kita sedemikian rupa, insya Allah Allah akan meringankan hati kita, akan memudahkan jalan kita gitu.
Semoga bermanfaat apa yang saya sharingkan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.